Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, dalam kajian fikih, kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan dan telah kita kaji cara mengerjakan sholat ketika kita dalam keadaan ketakutan, ketika kita dalam keadaan peperangan. Untuk kajian kita kali ini, kita akan membahas hal baru, yaitu kita akan membahas mengenai masalah pakaian dan perhiasan yang diperbolehkan, baik diperbolehkan untuk orang laki-laki atau diperbolehkan untuk orang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun: wa yahrumu 'alal rijali lubsul harir wattakhattumu bizzahab wa yahillu lin-nisa wa yasiru adh-dhahabi wa kathiruhu sawa'un. Wa yahrumu, dan haram, 'ala rijal, bagi orang laki-laki, lubsul harir, untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra, wattahattumu bizzahab, dan memakai cincin yang terbuat dari emas. Wa yahillu, dan diperbolehkan lin nisa, hal tersebut untuk orang perempuan. Wa yasirudz zahabi, dan hukum emas sedikit dan banyak adalah sama. Kemudian beliau berkata lagi, wa idza kana ba'du thawbi ibraisiman, dan jika sebagian daripada pakaian atau sebagian daripada baju ibraisiman terbuat dari sutra, wa ba'duhu qutnan, dan yang sebagian lain terbuat dari kain katun, au katanan, atau dari kain katan, jaza lubsuhu, maka diperbolehkan dengan syarat malam yakun al-ibraisamu ghaliban, dengan syarat sutranya tidaklah yang lebih banyak. Kalau seandainya bahan yang terbuat, seandainya baju atau pakaian tersebut yang lebih banyak adalah katunnya atau katannya, sedangkan sutranya sedikit, maka baju tersebut boleh untuk dipakai. Ini adalah matan kitab Abi Suja yang akan menjadi kajian yang akan kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita ketahui bahwasanya yang asal untuk hukum memakai pakaian dan untuk memakai perhiasan, hukumnya adalah diperbolehkan, mubah. Baik kita pakai di badan kita, atau kita pakai di pakaian kita, atau kita pakai di tempat kita tinggal, semuanya adalah diperbolehkan. Itu kalau kita tengok dan kita cermati dalil-dalil yang ada secara umum menunjukkan bahwasanya hukum yang asal dari memakai pakaian dan dari memakai perhiasan, hukumnya adalah diperbolehkan, karena itu adalah termasuk salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya, menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan hambanya, untuk kepentingan manusia,
biar manusia hidup dengan enak dan bisa memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan hidup mereka, dan biar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dipakai berbentuk pakaian atau berbentuk perhiasan atau berbentuk hal-hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah zat yang telah menciptakan untukmu segala sesuatu yang ada di muka bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia. Dalam surat yang lain, dalam surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi, dan jika kamu menghitung segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, la tuhsuha, maka kamu tidak akan bakal bisa menghitungnya. Jadi segala kenikmatan, segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah semata-mata agar manusia bisa mensyukurinya, agar manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun." Yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan segala perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala artinya, dan katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah Muhammad, siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik. Qul hiya lil ladzina amanu. Katakanlah, semua itu hanya untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan mereka di dunia. Khalisatan yaumal qiyamah, kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan khusus untuk mereka saja, khalisatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala perhiasan yang ada ini adalah untuk kepentingan orang mukmin agar bisa mensyukuri nikmat tersebut. Dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha, wa libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun." Yang artinya, wahai anak cucu Adam, ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasan, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa
itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Jadi segala sesuatu dan pakaian yang ada ini adalah untuk kepentingan manusia, demi untuk menutup aurat manusia. Karena manusia adalah makhluk yang berakal, makhluk yang mempunyai rasa malu, makhluk yang mempunyai rasa pemarah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal ini untuk kepentingan manusia. Jadi asal daripada hukum segala bentuk pakaian dan segala bentuk perhiasan adalah diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 119 Allah berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." Dan Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang telah diharamkannya, illa ma turirtum ilaihi, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa. Jadi asal daripada hukum memakai pakaian dan perhiasan adalah boleh, kecuali di sana ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Kalau di sana ada pengecualian, ada dalil yang mengharamkan suatu hal, maka hal tersebut adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah, jadi sebagai pembukaan saya katakan bahwasanya segala bentuk pakaian dan segala bentuk perhiasan adalah hukumnya yang asal adalah diperbolehkan, kecuali di sana ada pengecualian. Yang mana pengecualian ini adalah di sana ada ayat-ayat tertentu atau hadis-hadis tertentu yang mengatakan dan menjelaskan bahwa hal tersebut adalah diharamkan. Termasuk hal yang diharamkan dalam hal ini adalah memakai segala perabotan yang terbuat dari emas dan perak, seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita, kajian pertama kali kita belajar fikih Abi Suja. Pada bab-bab pertama telah kita jelaskan di sana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dan mengharamkan pemakaian segala bentuk perabotan yang terbuat dari emas, kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat. Jadi tidak diperbolehkan memakai segala perabotan yang terbuat dari emas atau perak dalam segala bentuk pemakaian. Maka tidak diperbolehkan kita memakai piring, atau memakai sendok, atau memakai gelas yang terbuat dari emas, baik untuk minum atau untuk makan. Begitu juga peralatan untuk menulis, pena terbuat dari emas juga tidak diperbolehkan. Begitu juga kalau tempat celak misalnya terbuat dari emas, maka tidak boleh kita pakai. Maka hal-hal tersebut telah kita terangkan pada kajian kita yang lalu, tidak boleh dipakai dan hukumnya adalah haram. Dan termasuk haram hukumnya adalah menyimpan. Menurut qaul yang ashah, menyimpan barang-barang tersebut hukumnya adalah haram. Dalil dari hal ini, dalil dari keharaman barang-barang tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa inna ma yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Barang siapa yang minum memakai tempat yang terbuat dari emas atau perak, maka seakan-akan dia telah memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi suhafiha fa innaha lahum fid dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu, janganlah kamu minum fi aniyati dhahab, dengan memakai gelas terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi suhafiha, dan janganlah kamu makan dengan memakai piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena hal tersebut adalah untuk mereka orang kafir ketika mereka hidup di dunia, dan barang-barang tersebut emas dan perak adalah diperuntukkan khusus untuk orang mukmin ketika mereka akan masuk surga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk memakai. Di sini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makan dan minum. Karena makan dan minum menurut sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha adalah ghalibu aujuhul isti'malat, yaitu ghalib atau memang kebiasaan pada zaman tersebut, peralatan yang ada yang terbuat dari emas dan perak adalah berupa gelas dan cangkir atau piring. Para fuqaha ahli fikih mengkiaskan barang-barang yang lain, dikiaskan kepada piring dan kepada gelas,
maka setiap peralatan yang terbuat dari emas dan perak hukumnya adalah haram untuk dipakai, dan hal ini telah kita jelaskan dengan mendetail pada kajian kita beberapa waktu yang lalu. Juga termasuk yang tidak diperbolehkan lagi adalah peralatan yang disepuh dengan emas dan perak atau dicat dengan emas dan perak. Kalau sepuannya itu banyak, maka peralatan tersebut hukumnya adalah seperti emas dan perak. Kalau sepuannya itu sedikit, maka diperbolehkan. Untuk mengetahui bagaimana apakah sepuan tersebut banyak atau sedikit, caranya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan dipanaskan. Kalau sepuan tersebut ketika dipanaskan dengan api meleleh, berarti sepuan tersebut adalah sepuan yang banyak. Maka pemakaian alat yang disepuh dengan sepuan yang banyak, yang mana sepuannya terbuat dari emas dan perak, hukumnya adalah tidak diperbolehkan atau haram. Seandainya peralatan yang disepuh tadi itu ketika didekatkan dengan api tidak meleleh, berarti sepuannya itu adalah sedikit dan diperbolehkan. Dan dikecualikan dari pemakaian emas dan perak adalah pemakaian emas dan perak untuk orang perempuan jika dipakai perhiasan. Jika dipakai perhiasan, jadi diperbolehkan bagi orang perempuan untuk memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Misalnya memakai anting-anting, atau memakai gelang, atau memakai kalung, atau memakai jam tangan dari emas. Kalau yang memakai adalah orang perempuan, maka diperbolehkan, tapi dengan syarat jangan sampai berlebih-lebihan. Kalau pemakaian tersebut berlebih-lebihan dari kebiasaan yang ada, misalnya seorang perempuan memakai kalung 4 kalung, memakai gelang sampai siku, atau memakai anting-anting sampai 6 misalnya, maka hal ini adalah keluar dari batas yang diperbolehkan. Karena di sana ada israf yang namanya berlebih-lebihan. Kalau pemakaiannya berlebih-lebihan, menurut adat dan kebiasaan di tempat tersebut, hal tersebut sudah termasuk berlebih-lebihan, maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan, dan kena zakat kalau seandainya telah berlangsung selama 1 tahun. Jadi intinya, perempuan boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, tapi dengan syarat pemakaiannya tersebut tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, maka tidak diperbolehkan, baik perempuan tersebut perempuan yang sudah bersuami atau belum bersuami, baik perempuan kecil atau besar, baik dia adalah orang kaya atau orang miskin, maka diperbolehkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Hurrima libasul harir wadh-dhahabu ala dzukuri ummati wa uhilla li inasihim." Yang artinya diharamkan memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan memakai emas ala dzukuri ummati, atas umatku yang laki-laki, wa uhilla li inasihim, dan diperbolehkan untuk yang perempuan. Begitu juga para ulama menyebutkan bahwasanya boleh bagi orang tua untuk untuk memperhias atau untuk memakaikan pakaian yang terbuat dari sutra atau memakaikan cincin yang terbuat dari emas untuk anak kecil. Untuk anak kecil boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan boleh memakai perhiasan terbuat dari emas atau terbuat dari perak bagi anak kecil, baik pada musim hari raya atau pada musim-musim yang lainnya, karena memang anak kecil belumlah masuk dalam kategori orang yang mukallaf. Karena anak kecil belum mukallaf, maka diperbolehkan bagi orang tua mereka untuk memakaikan pakaian dari sutra atau memakaikan cincin yang terbuat dari emas. Yang kedua, diperbolehkan bagi orang laki-laki untuk memakai cincin yang terbuat dari perak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga memakai cincin yang terbuat dari perak. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala kana khatamu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam min warik wa kana fassuhu habasyian. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memakai cincin, dan cincin Rasulullah terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyian, dan
mata daripada cincin tersebut adalah mata Habasyi. Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan Habasyian di sini yang dimaksud dengan Habasyi adalah batu akik, yang mana akik ini berasal dari tanah Habasyah. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Habasyian di sini adalah akik yang mana warna daripada akik tersebut adalah putih dan hitam. Putih dan hitam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan juga sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana khatimuhu min fiddah wa kana fassuhu minhu. Sahabat Anas menceritakan lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sebuah cincin yang terbuat dari perak, begitu juga mata cincin tersebut terbuat dari perak juga. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari perak, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa qala inni ittakhadtu khataman min warikin wa naqashtu fihi Muhammadun Rasulullah fala yankushanna ahadun ala naqshihi. Saya telah memakai sebuah cincin yang terbuat dari perak dan telah saya ukir di cincin tersebut Muhammad Rasulullah. Fala yankushanna, maka jangan sampai ada seseorang dari kamu membuat cincin dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Ini adalah dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin yang terbuat dari perak, dan ulama mengatakan sunnah bagi seorang laki-laki untuk memakai cincin yang terbuat dari perak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memakainya. Adapun kalau cincin tersebut terbuat dari emas, maka tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min fiddatin min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'madu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Faqila lirajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka intafi bihi. Qala la akhuduhu abadan wa qad harramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika melihat seorang sahabatnya yang memakai cincin yang terbuat dari emas. Kemudian ketika melihat hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mencopot cincin tersebut dari jari jemari orang tersebut dan dibuang oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'madu ahadukum ila jamratin. Salah seorang dari kamu sengaja telah meletakkan bara api neraka di tangannya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi, maka orang-orang yang ada di sekitar situ mengatakan kepada orang yang cincinnya diambil tadi, khudh khatamaka, ambil cincin kamu. Yang tidak boleh kan dipakainya saja, ambil saja, bisa kamu jual kembali. Atau bisa kamu kasihkan kepada istri kamu misalnya. Tapi orang tersebut enggan dan tidak mau untuk mengambilnya dan mengatakan la akhuduhu abadan, saya tidak mau mengambilnya. Sudah, saya tidak mau. Karena cincin itu telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah para sahabat karena saking takutnya dan saking taatnya kepada perintah dan saking takutnya dengan ancaman yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah, kalau selama cincin tersebut sudah dibuang oleh Rasulullah, saya tidak mau mengambilnya lagi. Sudah. Ini adalah menandakan bahwasanya cincin yang terbuat dari emas hukumnya adalah haram, dan segala perhiasan yang terbuat dari emas hukumnya adalah haram bagi orang laki-laki berdasarkan hadis Muslim yang telah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, diperbolehkan ketika seseorang dalam keadaan darurah dan terpaksa, diperbolehkan untuk memakai peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Kalau dia dalam keadaan terpaksa. Misalnya dia mau minum sangat dahaga sekali, dan kalau tidak minum dia akan mati, dan tidak menemukan gelas kecuali gelas yang terbuat dari perak atau terbuat dari emas. Atau kalau ada orang yang
misalnya hidungnya terpotong oleh pisau, terus darahnya selalu mengucur dan tidak bisa berhenti, dan bisa berhenti kalau ditambal dengan emas misalnya, maka dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan darurat seperti ini diperbolehkan untuk memakai emas atau perak dalam keadaan darurat seperti ini. Juga diperbolehkan kalau ada orang yang giginya rontok dan gigi tidak selalu rontok, dan dokter mengatakan gigi kamu bisa misalnya bisa tetap dan tidak goyang kalau ditambal dengan gigi emas, atau kalau dirapatkan dengan emas misalnya. Kalau dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan darurat dan butuh, maka diperbolehkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dari Imam Tirmidzi dari sahabat Arfajah bin As'ad radhiyallahu anhu qala usiba anfi yauma kulab fil jahiliyah fattakhadtu anfan min warikin fantanna alayya fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an attakhidha anfan min dhahabin. Jadi sahabat Arfajah suatu ketika pada peperangan di hari Kulab pada zaman jahiliyah, hidung beliau terpapas oleh pedang. Kemudian untuk mencegah darah yang mengucur, jangan sampai mengucur, dan agar wajah beliau juga kembali seperti semula dan tidak jelek, maka beliau menyambung atau membuat hidung dari perak. Tapi ketika beliau pasang hidung tersebut, maka fantanna alayya, mengatakan bahwa busuk, tidak bisa melekat perak tersebut ke dagingnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Arfajah tersebut untuk membuat hidung dan menyambung hidungnya dengan hidung yang terbuat dari emas. Nah, dalam keadaan yang darurat dan butuh seperti ini, maka diperbolehkan. Karena apa? Karena darurat tubihul mahdhur. Dalam keadaan darurat, segala sesuatu yang tidak boleh diperbolehkan, tapi dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang diterangkan oleh para fuqaha. Yang penting sebagai orang Islam dan orang Muslim yang taat, kita harus benar-benar waspada dan taat. Jangan sampai kita membuat atau memakai perhiasan atau memakai cincin yang terbuat dari emas untuk orang laki-laki. Jangan sampai. Dengan alasan apapun. Misalnya pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang, misalnya para pemuda, karena dengan alasan bahwasanya memakai cincin yang terbuat dari emas untuk menandakan bahwasanya dia telah tunangan dengan seorang perempuan, maka ini adalah bukan sebab yang memperbolehkan memakai emas. Maka berhati-hatilah bagi orang yang selalu menggampangkan ancaman yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai gegabah dan sembrono dalam masalah ini. Kalau memang hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita jauhi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang sahabat yang memakai cincin yang terbuat dari emas, beliau mengatakan, "Ya'mudu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'alaha fi yadihi." Salah satu dari kamu sengaja mengambil bara api neraka dan diletakkan di tangannya. Maka besok hukumannya akan sangat berat sekali di hari kiamat, karena Rasulullah SAW mengumpamakan orang tersebut yang telah memakai cincin dari emas, diumpamakan orang tersebut telah meletakkan bara api neraka di jari telunjuknya atau di jari jemarinya. Ini adalah ancaman yang sangat berat sekali bagi orang yang sembrono memakai cincin yang dari emas, padahal Rasulullah SAW telah mengharamkannya. Berikutnya yang tidak diperbolehkan dipakai untuk orang laki-laki adalah memakai sutra. Diharamkan bagi orang laki-laki untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Dan yang dimaksud dengan sutra di sini adalah sutra alami. Sutra yang terbuat dari ulat yang alami itu. Bukan sutra dari plastik, bukan. Tapi sutra yang asli. Dipakai dalam keadaan apapun. Baik orang tersebut memakai sutra dalam bentuk sajadah misalnya, atau memakai sutra dalam bentuk selimut misalnya, atau memakai sutra dalam bentuk selambu, maka pemakaian sutra oleh orang laki-laki hukumnya adalah haram.
Untuk orang laki-laki hukumnya haram, dan untuk perempuan serta untuk anak kecil hukumnya adalah diperbolehkan. Dan ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi summa qala inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil emas dan mengambil sutra dan diletakkan di tangan kanan beliau, dan mengambil emas dan oleh beliau diletakkan di tangan kiri beliau. Kemudian beliau berkata, inna hadaini, sesungguhnya dua barang ini haramun ala dzukuri ummati, adalah diharamkan bagi umatku yang laki-laki. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang hasan dan sahih dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul harir wadh-dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Yang artinya diharamkan bagi para umatku yang laki-laki untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra, dan diharamkan bagi dan juga pakaian atau barang perhiasan yang terbuat dari emas, dan pakaian sutra dan perhiasan dari emas tersebut boleh dipakai oleh umatku yang perempuan. Jadi sudah jelas bahwasanya memakai pakaian yang terbuat dari sutra asli hukumnya adalah haram bagi orang laki-laki dan diperbolehkan bagi orang perempuan dan bagi anak kecil berdasarkan dua hadis yang saya sebutkan tadi. Dan ini adalah pendapat dan mazhabnya para ulama. Hikmah mengapa kok diharamkan? Hikmahnya adalah semata-mata ta'abbud, semata-mata untuk taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita teliti, harir ini adalah barang yang sangat halus dan sangat halus, sehingga cocok untuk perempuan dan tidak cocok untuk laki-laki, karena laki-laki sifatnya adalah orang yang keras, yang gagah berani, bukan orang yang lembek. Yang kedua, dalam harir atau sutra itu kalau kita pakai di sana ada unsur sombong dan bermegah-megahan, dan ini adalah dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu memakai harir atau memakai sutra ini tidak pas untuk orang laki-laki. Pasnya adalah khusus untuk orang perempuan. Dan hal yang perlu diingat lagi, memakai harir ini adalah seakan-akan orang laki-laki tersebut menyerupai orang perempuan. Atau dalam bahasa Arabnya tasyabbuh bin nisa. Dan tasyabbuh bin nisa hukumnya adalah haram. Maka ini adalah hikmah mengapa memakai pakaian yang terbuat dari sutra diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana adalah beberapa keadaan yang diperbolehkan. Termasuk keadaannya diperbolehkan bagi orang laki-laki untuk memakai sutra adalah kalau orang laki-laki tersebut dalam keadaan darurah. Misalnya dia tidak menemukan pakaian selembar pun kecuali pakaian yang terbuat dari sutra. Misalnya dia telanjang dan dia harus menutup auratnya untuk sholat. Lah ketika mau sholat tidak menemukan sehelai pakaian pun untuk menutup auratnya. Tapi yang ditemukan adalah sehelai pakaian terbuat dari harir atau sutra. Maka dia dalam keadaan seperti ini boleh memakainya karena dalam keadaan darurat, tidak menemukan pakaian lain kecuali pakaian yang terbuat dari sutra. Atau misalnya cuaca ketika itu sangat panas sekali dan dia tidak memakai sehelai pakaian pun. Mencari-cari pakaian, dia menemukan pakaian dari sutra. Kalau tidak memakai pakaian, dia akan kepanasan. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh dia memakai pakaian sutra. Dalam keadaan darurat. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Dalam keadaan darurat, seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tapi dalam batas-batas tertentu. Keadaan yang kedua, yang mana seorang laki-laki diperbolehkan untuk memakai pakaian terbuat dari sutra adalah dalam keadaan butuh. Dalam keadaan hajat atau butuh. Misalnya kalau ada orang yang mana orang tersebut mempunyai penyakit, yang mana penyakit ini akan cepat sembuh kalau orang tersebut memakai pakaian yang terbuat dari sutra misalnya.
Maka dalam keadaan seperti ini, orang yang sakit, yang mana dokter mengatakan kalau Anda memakai pakaian yang terbuat dari sutra, maka penyakit kulit Anda akan cepat sembuh. Atau kalau Anda memakai pakaian yang terbuat dari sutra, maka sakitnya akan lebih ringan, maka dalam keadaan ini diperbolehkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma fil qumus al harir fis safar fi haqqatin kanat bihima aw waja'in kana bihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memperbolehkan seorang sahabatnya yaitu Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lain yaitu Zubair bin Awam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan mereka berdua untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Karena mereka berdua mempunyai penyakit kulit yaitu penyakit gatal, yang mana penyakit gatal ini mereka tidak bisa menahannya, selalu menggaruk-garuk tubuhnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat hal seperti ini memberikan solusi kepada mereka, memperbolehkan mereka untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Karena pakaian yang terbuat dari sutra adalah pakaian yang halus dan bisa menyerap keringat sehingga gatal-gatal itu tidak begitu parah kalau memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Lain kalau memakai pakaian yang lain terbuat dari katun atau yang lainnya, maka bertambah gatal. Tapi kalau dengan memakai pakaian yang terbuat dari sutra, gatalnya lebih ringan dan sakitnya tidak begitu sakit. Sehingga dalam keadaan seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan mereka untuk memakainya. Hal lain yang disebutkan oleh Imam Abi Suja adalah jika sepotong baju bahannya separuh terbuat dari sutra dan separuhnya lagi bahannya tidak dari sutra. Baik dari benang biasa atau dari kain katun atau dari kapas. Maka apakah pakaian tersebut haram? Maka kita lihat. Kalau seandainya timbangan bahan yang tidak sutra itu lebih banyak, lebih berat, maka diperbolehkan. Jadi jika ada pakaian yang bahannya terbuat dari sutra asli dan terbuat dari tidak sutra, dari katun atau yang lainnya, apakah hukumnya haram? Maka kita lihat timbangannya. Kalau katunnya itu lebih banyak, maka hukumnya boleh. Tapi kalau harirnya, sutranya ini yang lebih banyak, maka tidak boleh. Loh, kalau sama, timbangannya sama persis, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Karena yang asal adalah boleh. Begitu juga membordel pakaian dengan benang sutra itu boleh. Asalkan sedikit tidak banyak. Begitu juga kalau kita melapisi pojok-pojok baju dengan kain sutra. Itu juga boleh kalau memang kadarnya adalah sedikit. Begitu juga boleh untuk menambal baju dengan kain yang terbuat dari sutra. Tapi dengan syarat jangan sampai lebarnya itu lebih dari 4 jari. Kalau lebarnya dan luasnya tidak lebih dari 4 jari maka diperbolehkan. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya seorang sahabiyah Asma binti Abi Bakar. Asma putranya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Akhrajat jubbatan toyalisatan kisroniyatan laha libnatun dibaj wa farjayha makfufaini bid-dibaj faqalat hadhihi kanat inda Aisyah radhiyallahu anha hatta kubidat falamma kubidat qabattuha wa kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fanahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Jadi sahabat Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwasanya sahabat Asma ini mengeluarkan sebuah jubah toyalisah yang terbuat, yang mana jubah ini adalah jubah buatan negara Persia yang bagus. Jubah yang dipakai oleh para raja-raja Persia. Yang mana kera daripada jubah tersebut adalah terbuat dari kain sutra.
Begitu juga lapisan kera tadi itu terbuat dari sutra pula. Dan sahabat Asma binti Abu Bakar mengatakan jubah ini adalah jubah miliknya Aisyah. Jubah yang disimpan oleh kakak saya Aisyah. Karena Aisyah adalah saudaranya Asma ya. Saudaranya Asma. Jubah ini dipakai oleh saudara saya Aisyah. Disimpan oleh saudara saya Aisyah. Dan ketika Aisyah meninggal, maka saya ambil. Dan jubah ini adalah jubah yang sering dipakai oleh Rasulullah SAW. Jubah ini kita cuci dan air bekas cucian jubah ini kita minumkan kepada orang yang sakit dan sembuh berkat dan berkah daripada jubahnya Rasulullah SAW. Jadi ini adalah salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mempunyai sebuah jubah yang mana jubah ini keranya dilapisi dengan kain sutra dan itu diperbolehkan kalau memang lapisan tersebut adalah sedikit tidak banyak. Begitu juga boleh tambalan sebuah pakaian baju ditambal dengan kain sutra boleh, tapi dengan syarat jangan sampai lebih daripada panjangnya dan lebarnya tidak lebih dari 4 jari. Tidak lebih dari 4 jari. Semua itu adalah diperbolehkan dengan berdasarkan hadis Imam Muslim ini tadi. Dan dalam hadis ini ada faedah lagi yang bisa kita ambil, yaitu diperbolehkannya tabarruk ngalap berkah dari barang-barang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Juga dikiaskan dengan Rasulullah barang-barang yang dimiliki oleh para orang-orang soleh, para wali-wali. Boleh kita ala berkah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Sebelum kita menutup kajian kita, di sini ada sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan ini dari salah seorang pendengar setia kita. Beliau bertanya, gimana hukumnya cincin perak dicampur emas, boleh apa enggak Ustaz? Cincin emas dan perak, memang saya secara pribadi belum pernah melihat nas yang disebutkan oleh para ulama mengenai bila ada cincin yang bahannya terbuat dari emas dan terbuat dari perak, atau terbuat dari emas dan terbuat dari tembaga. Cuma kalau dikiaskan dengan masalah sutra tadi, kalau baju itu terbuat dari sutra dan terbuat dari bahan tidak sutra, kalau tidak sutranya itu banyak, maka baju tersebut boleh. Ini kalau memang emasnya itu sedikit dan yang lebih banyak adalah peraknya, maka boleh. Tapi saya kepingin mentahqiq atau mentelaah lebih lanjut lagi, apakah di sana ada nasnya fuqaha. Insyaallah nanti saya cari pada kajian yang akan datang, akan saya jawab lagi. Tapi kalau kita kiaskan dengan hukum baju yang sebagian terbuat dari perak, sebagian terbuat dari sutra dan sebagian terbuat dari tidak sutra, dilihat kalau memang yang lebih banyak itu sutranya maka tidak boleh. Kalau yang lebih banyak itu tidak sutra maka boleh. Kalau sama-sama 50-50, 50% maka boleh. Nah, kalau dilihat dari masalah ini, kalau dikiaskan dari hal situ maka diperbolehkan. Tapi saya kepengen memastikan sendiri dari kitabnya para ulama, nanti saya cari insyaallah dan akan saya jawab pada kajian yang akan datang. Terus ada pertanyaan lagi, kalau emas putih atau suasa bagaimana Ustadz? Kalau suasa, emas putih itu emas, memang emas yang diharamkan yang ada pada zamannya Rasulullah SAW adalah emas kuning yang ada sekarang ini. Kalau memang emas putih itu adalah asalnya dari emas kuning, maka hukumnya haram. Tapi kalau emas putih itu bahan lain, bukan emas kuning ini, tapi cuma namanya saja emas putih, maka tidak haram. Ini yang bisa saya ketahui. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bermanfaat dan berkah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'ala darsana darsan mubarakan wa yaj'ala ilmana
hujjatan lana wa yarzuqana al-amal bihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.